Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus para pemirsa yang bergabung bersama kami, para pemirsa Ar-Royan TV, para pemirsa Hijrah Institute, para pemirsa Al-Hijrah Gresik, para pemirsa Radio MD Net Probolinggo, dan para pemirsa YAU, Yusuf Abu Ubaidah Channel, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita sekarang sudah melewati separuh dari bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap semangat memanfaatkan sisa-sisa waktu dari bulan suci Ramadan ini dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan. Terus bersemangat, karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada finishnya, tergantung kepada akhirnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki akhir-akhir bulan suci Ramadan, beliau semakin meningkatkan volume ibadahnya, semakin menggiatkan amal solehnya. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, yakni semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dan membangunkan keluarganya, yakni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Maka mari, nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kaum muslimin dimanapun berada, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mari momentum bulan suci Ramadan ini kita optimalkan sebaik mungkin untuk mendapatkan, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jangan kita sia-siakan sebelum tidak bermanfaat lagi penyesalan kita, sebelum semuanya terlambat. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan untukmu, maka segeralah kamu melakukannya. Karena kamu tidak pernah tahu kapan pintu tersebut terbuka lagi untukmu. Maka mari jangan sia-siakan bulan suci Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci ini karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Rahiman rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah SWT bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun
ya dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kaidah-kaidah fikih ya, yang tertuang dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya tentang 5 kaidah besar ya dalam fikih, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung kepada tujuannya, niatnya. Ya, yang kedua telah kita bahas juga kaidah al-yakinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Demikian juga telah kita bahas juga kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Ya, yang keempat telah kita bahas juga yaitu kaidah la dharara wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Demikian juga kaidah al-'ada muhakkamah, adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, itu sudah kita bahas semuanya beserta cabang-cabang dari kaidah-kaidah tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan insyaallah taala beberapa kaidah fikih yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ya dalam pembahasan ya qawaid kulliyah yataharraj 'alaiha ma la yanhasir min as-suwaril juz'iyyah. Kaidah-kaidah fikih ya yang sering keluar dalam masalah-masalah fikih walaupun tidak sebesar dan tidak sesering kaidah-kaidah ya 5 kaidah besar yang sebelumnya. Ya. Yang pertama adalah al-itharu fil qurabi makruh wa fi ghairiha mahbub. Ya, mendahulukan orang lain dalam masalah taqarrub, ya mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam masalah-masalah ibadah, maka hukumnya adalah makruh, dibenci. Wa fi ghairiha, namun kalau kita mendahulukan orang lain dalam masalah-masalah yang lain, yakni bukan dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mahbub, ini dicintai. Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau, ya, qala Syekh Izzuddin la ithara fil qurab, fala isara bima'i tahara, wala bisyatril awra, wala bisaffil awwal, li'anna al-ghardha bil ibadati at-ta'zim wal ijlal, faman asara bihi faqad taraka ijlalal ilahi wa ta'zimahu. Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah, ya, seperti air untuk bersuci atau ya untuk pakaian untuk menutup aurat, atau mendahulukan orang lain dengan shaf awal, karena maksud dari ibadah itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendahulukan orang lain untuk ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya sendiri, ini menunjukkan bahwa dia tidak ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar.
Kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan. Kaidah ini yaitu al-ithar fil qurab makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu makruh, dibenci, tapi dalam masalah yang lain maka dicintai. Ini menunjukkan bahwa al-ithar, mendahulukan orang lain, itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Ini yang dimaksud dalam kaidah ini. Ya, mendahulukan orang lain dalam ibadah. Ini hukumnya adalah makruh, dibenci. Kenapa demikian? Karena maksud dari ibadah itu adalah pengagungan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia mendahulukan orang lain dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, daripada dirinya sendiri, ini menunjukkan bahwa dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh kasus kaidah ini, misalkan kalau misalkan ada orang punya air untuk berwudu dan air tersebut hanya cukup untuk satu orang, ya, padahal bersama dia ada rombongan yang lain, ya, ada orang lain. Kalau dia mendahulukan orang lain, dah diberikan, ini silakan antum pakai untuk wudu, saya nanti gampang tayamum aja misalkan, maka ini hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena dia mendahulukan orang lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dirinya sendiri. Padahal dia sendiri juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Ya, karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, misalkan kalau dia mau sholat dan salah satu syarat dalam sholat adalah menutup aurat. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Ya, dan perhiasan yang wajib adalah pakaian untuk menutup aurat. Ya, kalau seandainya pakaiannya untuk sholat itu cuma satu, ya, cuma satu, padahal dia misalkan bertiga atau berdua. Kalau seandainya dia, ya, mendahulukan orang lain, ya, mendahulukan orang lain daripada dia, maka ini berarti hukumnya adalah makruh karena dia mendahulukan orang lain dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dirinya sendiri. Contoh yang lain, dan ini yang paling sering terjadi, yaitu biasanya dalam masalah soft, ya, dalam masalah soft. Sebagian orang kadang mendahulukan orang lain pada soft yang pertama, ya. Silakan antum aja yang di soft pertama, saya mah yang belakang-belakang aja, ya. Seperti ini hukumnya adalah makruh karena sebagaimana kita tahu bahwa soft yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang paling depan. Yusafunal awwal fal awwal, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Ya, maukah kalian bersoft seperti softnya para malaikat? Ya, yaitu mereka menyempurnakan softnya gimana? Yang pertama terlebih dahulu. Jadi yang paling bagus adalah soft yang pertama. Nah, kalau dia mendahulukan orang lain untuk berada di soft yang pertama daripada dirinya sendiri, maka ini menunjukkan, ya, dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, al-ithar yang kedua adalah mendahulukan orang lain bukan dalam masalah ibadah, tapi masalah-masalah dunia, perkara-perkara duniawi. Maka ini adalah mahbub, ya, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah
wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang sahabat-sahabat Ansar ya yang begitu cinta kepada sahabat-sahabat Muhajirin, ya, mereka tidak ada kebencian di dalam hati mereka, ya. Mereka mendahulukan yang lain daripada kepentingan mereka sendiri. Padahal diri mereka sendiri sangat membutuhkan. Artinya sahabat-sahabat Ansar itu mendahulukan kebutuhan saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin, walaupun mereka sendiri, yaitu orang-orang Ansar, juga sangat membutuhkan. Ya, mungkin kita pernah dengar kisah dalam riwayat Bukhari Muslim ya tentang ayat ini, ketika Nabi SAW ya ada seorang tamu, ya, maka Nabi SAW bertanya kepada istri-istrinya, adakah makanan? Ternyata mereka menjawab, tidak ada makanan untuk tamu. Subhanallah. Ya, di dapur Rasulullah SAW, ya, di rumah Rasulullah SAW, tapi tidak ada ya stok makanan yang disimpan. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Maka ada seorang sahabat Ansar yang menjamunya, saya wahai Rasulullah SAW. Ya, ternyata ketika dia pulang, dia bilang kepada istrinya, adakah makanan untuk tamu kita ini? Tamunya Rasulullah SAW. Ternyata jawaban sang istrinya, ya, kita tidak punya, adanya untuk anak-anak kita, adanya untuk kita sendiri, cukup. Ya, kalau untuk yang lain nggak ada. Maka, ya, apa yang dilakukan untuk anak-anak, tidurkan mereka. Ya. Adapun kita untuk saat ini kita mendahulukan tamu kita daripada kita sendiri. Ya, akhirnya lampu dimatikan. Ya, sahabat tersebut pura-pura makan. Ya, untuk menemani. Padahal sebenarnya ya makanan yang ada di rumahnya hanya untuk ya tamunya saja. Turunlah ayat yang mulia ini memuji sikap para sahabat tersebut, di mana mendahulukan ya orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, ya. Dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam masalah-masalah dunia seperti itu, ya, dalam masalah makanan, dalam masalah ya, kepentingan-kepentingan dunia. Adapun masalah-masalah ibadah, ya, maka hendaknya bagi kita untuk mendahulukan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian yang lain. Ya, baik. Selanjutnya, kaidah yang selanjutnya adalah idza ijtama'at ibadata amrani min jinsin wahidin wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Apabila berkumpul dua perkara dari satu jenis dan maksudnya tidak berbeda, maka salah satu ya dari keduanya masuk kepada yang lain. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama dengan kaidah tadahul. Ya, dengan kaidah tadahul. Yakni dua ibadah atau lebih yang jenisnya sama, ya, maksudnya sama, maka cukup dengan satu niat saja, ya, itu sudah mencakup semuanya. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mencantumkan kaidah ini dalam kitabnya Taqrirul Qawaid. Beliau menjelaskan kaidah ini beserta sedikit patokan-patokannya. Beliau mengatakan idza ijtama'at ibadatani min jinsin fi waqtin wahid laysat ihdahuma maf'ulatan ala jihatil qadha wala ala tariqit taba'iyyah lil ukhra fil waqt tadahulat af'aluhuma waqtafa bi fi'lihima waqtafa bi fihima bi fi'lin wahid. Ya, apabila ada dua ibadah yang satu jenis
dan dikerjakan dalam satu waktu. Ya, sedangkan salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha, bukan juga karena mengikuti ibadah yang lain, maka mengerjakan satu saja sudah bisa mewakili yang lainnya. Ya. Hal ini sesuai dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, dan kaidah ini kaidah yang sangat penting sekali. Ya. Di mana banyak sekali praktek dari permasalahan-permasalahan fikih yang tercakup di dalam kaidah ini. Ya. Makanya kaidah ini kaidah yang sangat penting dan menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang intinya bahwa apabila ada dua ibadah atau lebih yang satu jenis, maksudnya satu jenis itu sama-sama sholat, sama-sama ibadah puasa, kemudian satu waktu, ya, dan tujuannya sama, ya, tujuannya sama. Bukan salah satunya itu adalah karena qadha dan juga bukan karena mengikut. Jadi bukan misalkan puasa Syawal digabung dengan puasa qadha puasa Ramadan. Nah, itu nggak bisa karena salah satunya qadha. Ya. Atau karena mengikut. Misalkan sunnah qabliyah. Ya, tidak bisa digabung dengan dengan salat fardu. Ya, tidak bisa digabung dengan salat fardu. Jadi ada syarat-syaratnya dalam penerapan kaidah ini. Contoh penerapan dari kaidah ini, ya, misalkan ada orang, misalkan idza ijtama'a, beliau mencontohkan famin furu'i dzalik. Contohnya idza ijtama'a hadasun wa janabah kufiyal ghuslu 'alal madhab. Ya, apabila hadas dan janabat berkumpul, maka cukup mandi. Ya, udah mencakup dua-duanya. Karena di situ sebabnya dua. Sama seperti orang misalkan, ngentut, ya, kencing, BAB, ya. Apakah wudhunya sekali atau 3 kali? Karena sebabnya 3, cukup sekali saja. Ya, cukup sekali saja. Contoh yang lain, misalkan seorang pas hari Jumat, ya, dia disyariatkan untuk mandi Jumat. Dia juga junub, ya, berhubungan badan dengan istrinya pada hari Jumat, misalkan. Apakah mandinya sekali ataukah 2 kali? Ya. Kalau kita menerapkan kaidah ini, maka pendapat yang kuat adalah cukup sekali. Walaupun sebabnya 2. Ada sebab hari Jumat, ada sebab yaitu mandi jenabat. Ya, mandi jenabat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan berarti mandinya 2 kali. Ya, ini madhab dhahiri, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan cukup sekali berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dia niatnya 2. Niatnya mandi Jumat dan satunya mandi jenabat. Ya. Baik. Contoh yang lain, misalkan kalau seorang lupa dalam sholatnya dan sebabnya lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Ya, mungkin ragu rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua, ya, salah lagi, lupa lagi, misalkan, maka cukup 1 sujud sahwi saja. Ya, cukup 1 sujud sahwi. Baik. Kalau misalkan contoh yang lain yang sering terjadi juga adalah ketika seorang makmum mendapati imam dalam posisi ruku.
posisi rukuk. Maka dia melakukan takbir. Ya, takbirnya digabung antara takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Padahal dia cuma satu kali takbir. Tapi niatnya dua. Niatnya takbiratul ihram dan yang kedua niatnya juga adalah takbiratul intiqal. Ya, ini ada perselisihan dengan para ulama, tapi pendapat yang kuat adalah ya boleh. Ya, boleh. Kalau dia meniatkan dua-duanya, yaitu takbiratul intiqal dan takbiratul ihram, maka boleh. Kalau dia dua kali takbir, takbiratul ihram, kemudian setelah itu dia takbir lagi untuk takbiratul intiqal, itu juga lebih sempurna. Yang tidak boleh adalah kalau dia niatnya takbiratul intiqal tapi tidak meniatkan untuk takbiratul ihram. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan karena dia berarti meninggalkan rukunnya. Tapi kalau dia takbiratul ihram dia meniatkan, kemudian intiqalnya dia niatkan juga ya untuk mengikut, maka ini adalah tidak mengapa menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Taib. Demikian juga yang sering terjadi juga adalah contoh yang lain, kalau seorang misalkan ya masuk masjid ya dan sudah qomat, maka boleh bagi dia untuk meniatkan dalam salat tersebut sekaligus tahiyatul masjid. Karena maksud dari tahiyatul masjid adalah pengagungan ya kepada masjid, penghormatan kepada masjid, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Demikian juga kalau seorang masuk masjid, kemudian dia salat 2 rakaat, niatnya double. Niat salat sunnah wudu, niat salat qobliyah, niat salat tahiyatul masjid digabung jadi satu, ini juga diperbolehkan. Ya, walhasil kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting ya, yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mengetahui kaidah ini ya, kita bisa meniatkan beberapa ibadah-ibadah ya dalam satu waktu ya, sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Baik. Kaidah yang ketiga, beliau mengatakan i'malul kalam aula min ihmalihi. Memfungsikan suatu ucapan itu lebih utama daripada menonfungsikan ya, tidak memfungsikan ucapan tersebut. Ya. Baik. Jadi makna dari kaidah ini bahwa kita memfungsikan suatu lafadz ya yang diucapkan oleh manusia, yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan oleh Rasulullah SAW, itu lebih utama daripada ketika kita menyia-nyiakannya ya, mengatakan bahwasanya itu tidak ada artinya atau maknanya adalah kiasan ya, atau hanya sekedar penguat dan sebagainya. Ya, karena hukum asalnya suatu ungkapan itu memiliki makna, tidak mungkin sia-sia. Apalagi itu adalah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang misalkan mengatakan tanyakan ke pondok, ya maksudnya tanyakan ke orang-orang yang ada di sana. Ya. Kalau ada orang mengatakan makan yang ya, makan panci misalkan, ya maksudnya adalah apa yang makanan yang ada di panci, bukan pancinya yang dimakan. Ya, karena manusia ketika dia berbicara, ya pada dasarnya adalah memiliki makna yang dipahami, ya. Dan kaidah ini kaidah penting dalam kita memahami ucapan-ucapan manusia. Ya, demikian juga memahami ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Di antara cabang dari kaidah ini adalah
kaidah at-taksis aula min at-ta'qid. Ya. Membawa suatu ucapan memiliki makna tersendiri itu lebih utama ketimbang kita mengatakan hanya sekedar penguat saja. Contoh misalkan la dharara wala dhirar. Hadis Nabi SAW, tidak ada bahaya untuk diri sendiri dan membahayakan orang lain. Taib. Sebagian para ulama berbeda pendapat tentang dharar dan dhirar. Apakah ini pengulangan ataukah dharar sama dhirar itu memiliki makna yang berbeda? Ya, kalau kita menerapkan kaidah ini, at-taksis aula minat taukid, membawa kepada makna yang baru itu lebih utama daripada memberikan penguatan. Ya, kalau kita mengatakan dharar dan dhirar di situ tidak ada perbedaan, sama saja, berarti tidak memiliki makna yang baru, hanya sekedar penguat. Ya, tapi kalau kita membedakan, maka itu lebih utama. Karena berarti antara dharar dengan dhirar itu ada perbedaan, memiliki makna yang baru. Ya, dan itu yang kuat, ya, pendapat yang lebih kuat. Karena dharar sama dhirar di situ secara huruf ada perbedaan, ada tambahan. Ya. Para ulama mengatakan ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Tambahan dalam satu bina, ya, itu menunjukkan ada tambahan makna. Ada tambahan makna. Demikian juga misalkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Di sini para ulama juga berselisih pendapat. Apakah paragraf yang kedua, setiap orang tergantung apa yang dia niatkan, ini sama seperti lafadz yang sebelumnya maknanya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Ya, kalau kita menerapkan kaidah ini, berarti mestinya berbeda. Ada perbedaan antara setiap amalan tergantung kepada niatnya, sama setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kalau yang pertama itu tertuju pada amalnya, dan yang kedua tertuju pada pelakunya, orangnya. Ya, baik. Intinya ini kaidah penting juga, ya, dalam memahami ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara cabang dari kaidah ini adalah kaidah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal suatu ucapan harus dibawa kepada hakikatnya. Tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lain. Ya, ini hukum asalnya. Kecuali apabila ada bukti-bukti dan indikasi-indikasi yang kuat untuk menguatkan pemalingan makna tersebut. Jadi hukum asalnya suatu ungkapan harus dibawa kepada makna aslinya. Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab, ra'aitu al-asada, saya melihat al-asad. Al-asad itu artinya harimau, singa. Ya. Berarti maknanya adalah singa beneran, yaitu hewan buas. Ya. Tapi kalau kemudian di sana ada indikasi untuk memalingkannya, dan itu indikasi yang kuat bahwasanya maksudnya di situ adalah majaz, boleh. Seperti misalkan kalau kalimatnya ra'aitul asada yahtubu 'alal mimbar. Saya melihat, ya, singa berpidato di atas mimbar. Ya, maksudnya di situ adalah seorang pemberani. Karena di situ ada indikasi. Ya, ada indikasi. Tapi hukum asalnya suatu kalimat harus dibawa kepada zahirnya, kepada makna aslinya. Dan ini kaidah yang disepakati oleh para ulama dan disepakati juga oleh seluruh manusia dari berbagai ahli bahasa. Karena tujuan bahasa tidak sempurna kecuali dengan menerapkan kaidah ini, ya. Taib. Dan ini penting sekali, ya, penting
dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis, terutama dalam masalah-masalah asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah SWT. Karena sebagian ahlul bid'ah sering merubah ya makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya sebagian orang mengartikan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Rob kita turun ke langit dunia. Diartikan ya bukan Rob kita, tapi malaikat. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan kaidah tadi. Al aslu fil kalam al haqiqah. Hukum asal ucapan adalah hakikatnya. Ya. Makanya pendapat yang benar dalam memahami hadis ini ya adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah yang tidak memalingkan dan tidak merubah maknanya. Mereka mengatakan yanzilu rabbuna, yang turun adalah Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kaidah ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dibawa kepada makna aslinya. Istawa artinya adalah ala wartafa'a, tinggi di atas langitnya. Ya. Nah, tidak memalingkan. Istawa bermakna istaula atau yad bermakna kudrah, ya, menguasai. Ini berarti memalingkan dari makna asli, padahal kaidahnya al aslu fil kalam al haqiqah. Hukum asal suatu ucapan adalah dibawa kepada hakikatnya, pada makna aslinya. Taib, selanjutnya kaidah yang keempat, al huruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilaf itu artinya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, mustahabbun itu dianjurkan, yakni sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Jadi keluar ya dari lingkup perselisihan di kalangan para ulama sebagai bentuk kehati-hatian itu lebih utama. Perlu diketahui, ma'asyiral muslimin, bahwa ikhtilaf, ya, ini masalah yang sangat panjang sebenarnya. Ikhtilaf atau perselisihan pendapat di kalangan para ulama itu ada dua macam. Yang pertama, ikhtilaf yang boleh, yaitu dalam masalah-masalah yang tidak jelas dalilnya atau dalilnya sama-sama kuat. Maka dalam kondisi seperti ini adalah perselisihan yang diperbolehkan dan kita harus menyikapinya dengan lapang dada. Tidak boleh kemudian menjurus kepada permusuhan, saling mengkafirkan, saling mencakar antara satu dengan yang lain dalam masalah tersebut. Ya, menarik ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan wa ammal ihtilafu fil ahkam fa aksar min an yandhabit. Perselisihan dalam hukum itu banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Walau kana kullama ihtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa bainal muslimina ismatun wala uhuwah. Andaikan setiap perbedaan itu mengharuskan permusuhan, maka tidak ada persaudaraan, persahabatan, ya. Lihat Abu Bakar dan Umar, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW dan setelah para nabi. Sekalipun demikian, mereka juga kadang berselisih pendapat, tapi tidak menjadikan mereka bermusuhan. Ini perselisihan yang boleh, dan ini yang paling banyak dalam masalah-masalah fikih, yaitu masalah-masalah yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, bahkan ulama madhab 4 kan, mereka berbeda pendapat. Taib, ikhtilaf yang kedua adalah ikhtilaf yang tidak boleh, ikhtilaf yang tercela, yaitu perbedaan dalam masalah-masalah yang sudah jelas dalilnya, ya, jelas-jelas bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Maka ini adalah perselisihan yang tercela, ya. Orang yang menyelisihinya harus dibantah, diluruskan. Nah, yang dimaksud dalam kaidah ini adalah perselisihan yang pertama, yaitu perselisihan dalam masalah-masalah yang ijtihadiyah, ya, masalah-masalah yang para ulama saja berselisih pendapat, ya, dikarenakan samarnya
dalil dalam masalah tersebut atau sama-sama kuat. Maka dalam kondisi seperti ini, sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, hendaknya kita keluar dari lingkup perselisihan selama bisa. Makanya dahulu Lais ibnu Sa'id pernah mengatakan, Lais bin Sa'ad pernah mengatakan, apabila ada perselisihan, kami mengambil yang lebih hati-hati. Ketika ada perselisihan, maka kami mengambil yang lebih hati-hati, lebih ihtiyat. Ya. Al-ihtiyat la ya'diluhu syai'. Karena mengambil kehati-hatian itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Oleh karenanya, dalam madhab Hanafiyah, mereka mengatakan sunnah ya wudu karena menyentuh wanita agar keluar dari khilaf. Karena di sana ada yang mewajibkannya. Ya, seperti mazhab Syafi'i. Ya, mereka mengatakan batal ya wudu seseorang kalau dia menyentuh wanita. Ya, mazhab Abu Hanifah sebenarnya tidak. Mereka mengatakan tidak membatalkan, tapi disunnahkan untuk berwudu sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian. Demikian juga, ma'asyiral muslimin, para ulama juga sepakat tentang sahnya ya seorang yang bermadzhab Syafi'i misalkan salat di belakang orang yang bermadzhab Hambali atau Hanafi atau yang lainnya. Padahal terkadang di antara mereka ada perbedaan-perbedaan ya, antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi misalkan ada perbedaan. Ya, misalkan tentang tadi menyentuh perempuan. Menurut madhab Syafi'i wajib wudu, batal wudunya kalau menyentuh perempuan. Sedangkan dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hanafi tidak. Ya, bisa jadi misalkan imamnya madhab Hanafi, makmumnya madhab Syafi'i. Ya, madhab Hanafi mungkin imamnya tadi menyentuh istrinya, yang menurut madhab Syafi'i batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti batal sholatnya. Tapi karena ini masalah-masalah ikhtilaf, masalah yang diperselisihkan para ulama, ya, maka mereka tetap mengatakan sah. Ya, sholat di belakang madhab Syafi'i atau madhab Hanafi, beda madhab, ya. Walaupun ya ada perbedaan-perbedaan yang cukup tajam ya dalam masailnya, dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Nah, yang berkonsekuensi pada sah tidaknya sholat. Tapi ya tadi ya itu menunjukkan lapangnya dada para ulama dalam perselisihan menghadapi khilaf di kalangan para ulama. Intinya kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap hati-hati dalam menghadapi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau kita bisa untuk mengambil jalan ihtiyat yang lebih hati-hati, maka ini lebih utama. Ya, lebih utama. Seperti halnya wara, ya. Ketika seorang misalkan ragu apakah ini halal haram, maka mengambil jalan wara, ya, itu lebih utama. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara yang syubhat, maka berarti dia telah menjaga kehormatannya, ya. Nah, selanjutnya masalah yang kelima, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak amal ibadahnya, semakin banyak pahalanya. Ini diambil dari hadis riwayat Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ajruki ala qadri nasabiki." Pahalamu sesuai dengan kadar ya lelahmu. Semakin kita lelah, semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka pahalanya pun akan lebih banyak. Ya. Nah, ini satu kaidah yang berkaitan tentang amal dan pahala. Semakin
banyak amal yang dilakukan oleh seorang hamba, maka semakin banyak pahalanya. Semakin berat ya ujian seorang hamba, ya, maka akan semakin banyak pula pahalanya. Seperti misalkan kita sekarang berpuasa, ya, Ramadan kali ini mungkin agak berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Ya, ketika seorang beribadah di saat-saat ujian, cobaan, sehingga terasa lebih berat, itu lebih banyak pahalanya. Ya, misalkan orang puasa di sebagian daerah atau sebagian negara yang mungkin lebih lama, ya, jamnya puasanya, atau cuacanya lebih panas daripada tempat yang lain, maka semakin besar cobaan seseorang, semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Ini makna dari kaidah tadi. Ya. Nah, kaidah yang keenam, al-muta'addi afdal minal qasir. Sesuatu yang manfaatnya itu kepada orang lain, maka lebih afdal daripada yang manfaatnya untuk diri sendiri. Ya. Nah, contohnya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih utama daripada misalkan sholat sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Bisa untuk ngajari keluarganya, temannya, ya. Berbeda dengan orang itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah pahalanya untuk dirinya sendiri. Makanya pernah dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mana yang lebih utama? Iktikaf, ya, dan puasa sunnah atau sholat sunnah, ataukah membantah ahlul bid'ah? Maka beliau mengatakan membantah ahlul bid'ah lebih utama. Kenapa? Karena membantah ahlul bid'ah manfaatnya untuk orang lain. Manfaatnya untuk orang lain. Berbeda dengan dia puasa sunnah, dia sholat sunnah, iktikaf, maka itu manfaatnya untuk diri sendiri. Taib. Kaidah yang ketujuh, al-fardhu afdalu minan nafli. Ya. Yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Ya, berdasarkan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis wali, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu." Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih saya cintai daripada apa yang saya wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah sehingga saya mencintainya. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian mengamalkan yang sunnah. Oleh karenanya, ketika berbenturan antara yang wajib dengan yang sunnah, yang didahulukan adalah yang wajib. Karena yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Fa'idha tazaham adadul masalih, yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila berbenturan dua maslahat, yang didahulukan adalah maslahat yang lebih tinggi. Contoh, ketika berbenturan antara sholat sunnah dengan sholat wajib, maka yang didahulukan adalah sholat wajib. Makanya Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Apabila didirikan salat, maka tidak ada salat kecuali yang wajib. Taib. Kaidah yang selanjutnya, al-fadhilatu al-muta'alliqah binafsil ibadah aula minal muta'alliqati, ya, bi zamaniha. Ya. Keutamaan yang kembali kepada zat ibadah itu lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya atau waktunya. Ya. Misalkan kalau hukum asalnya orang sholat di shaf yang pertama itu lebih utama daripada di shaf yang kedua atau shaf yang ketiga. Tapi bagi sebagian orang, ya, ketika dia misalkan di shaf yang pertama, ya, dia nggak khusyuk, misalkan, apalagi di belakang imam, ya, takut nanti kalau misalkan imamnya batal dia harus menggantikannya sehingga grogi, ya, maka yang lebih utama bagi dia adalah berada di shaf yang kedua yang dimana itu lebih nyaman, ya, lebih khusyuk.
Contoh yang lain, tawaf. Kalau ada orang tawaf, ya, pilihannya dua. Antara kalau dia lebih dekat sama Ka'bah, ya, tentu itu hukum asalnya lebih utama. Tapi kalau dia lebih dekat dengan Ka'bah, tetapi malah desek-desekan, ya, malah nggak bisa khusyuk, maka lebih utama jauh tapi lebih khusyuk. Ya, taib. Yang terakhir, kaidah yang terakhir, al-masyghul la yushaghal. Kalau sesuatu itu sudah sibuk, maka tidak boleh ditambahi kesibukannya. Ya, seperti dalam sholat, Nabi pernah mengatakan, inna fis sholati la sughla. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Makanya orang yang sholat sunnah misalkan, terus ada adzan, maka nggak perlu untuk menjawab, karena dia sendiri sudah sibuk. Taib, kaidah yang terakhir, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya, sesuatu yang mudah maka tidak gugur karena adanya kesulitan. Ya, artinya lakukan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.